Peringatan wajib Santo Paulus Miki dan rekan-rekan martir. Tanggal peringatan, 6 Februari. Tema utama, kesetiaan iman, pengampunan, dan kesaksian tentang Kristus. Konteks sejarah. Pada abad ke-16, kekristenan mulai berkembang di Jepang melalui karya misionaris, terutama oleh Serikat Yesus, Yesuit, dan Fransiskan. Namun, perkembangan ini menghadapi perlawanan dari pemerintah Jepang, yang melihat kekristenan sebagai ancaman terhadap budaya dan agama tradisional. Penganiayaan terhadap umat Kristiani memuncak ketika Kaisar Toyotomi Hideyoshi memerintahkan penangkapan dan eksekusi sejumlah umat Katolik. Santa Paulus Miki, seorang Yesuit Jepang, bersama 25 orang lainnya termasuk misionaris, katekis, dan umat awam menjadi martir pertama yang dihormati dari Jepang. Kisah Santo Paulus Miki. Santo Paulus Miki lahir pada tahun 1564 di Kyoto, Jepang, dari keluarga samurai yang terpandang. Setelah mengenal ajaran Kristus, ia dibaptis dan memutuskan untuk bergabung dengan Serikat Yesus. Sebagai seorang katekis dan pengkhotbah, Paulus Miki dikenal karena kemampuannya menyampaikan Injil dalam bahasa Jepang dan budaya setempat. Pada tahun 1596, Paulus Miki dan 25 orang lainnya ditangkap atas perintah Kaisar Toyotomi Hideyoshi. Mereka dihukum mati melalui penyaliban di Bukit Nishizaka, Nagasaki, pada 5 Februari 1597. Ketika disalib, Paulus Miki tetap menyampaikan pesan kasih Kristus. Kata-katanya disalib menggemakan pengampunan dan kesetiaan kepada Allah. Aku memaafkan kalian yang membunuhku dan berdoa agar Allah mengampuni kalian. Aku bahagia mati demi imanku. Pesan spiritualitas Santo Paulus Miki. Kesetiaan hingga akhir hayat. Paulus Miki menunjukkan bahwa iman kepada Kristus adalah panggilan yang lebih berharga daripada kehidupan duniawi. Pengampunan musuh. Dengan mengampuni para algojo, ia mencontohkan kasih yang diajarkan Kristus. Kesaksian iman dalam penderitaan. Kesediaannya untuk mati demi Injil menjadi teladan keberanian bagi umat Kristiani. Relevansi di zaman sekarang. Keteguhan iman. Di tengah dunia yang seringkali menantang nilai-nilai iman, Paulus Miki mengajarkan pentingnya tetap setia kepada Allah. Perdamaian dan rekonsiliasi. Sikap pengampunan Paulus Miki adalah teladan untuk mempromosikan perdamaian di dunia yang seringkali dilanda konflik. Kesaksian hidup. Umat Katolik modern dapat belajar dari teladannya untuk menjadi saksi iman melalui tindakan kasih dan pengabdian kepada sesama. Penghormatan kepada Santo Paulus Miki. Santo Paulus Miki bersama rekan-rekan martirnya dikanonisasi oleh Paus Pius IX pada tahun 1862. Mereka dihormati sebagai martir pertama dari Jepang dan menjadi simbol kekuatan iman di tengah penganiayaan. Basilika Martir di Nishizaka, Nagasaki, menjadi tempat ziarah penting bagi umat Katolik. Doa kepada Santo Paulus Miki dan rekan-rekan martir. Allah yang Maha Rahim, Engkau memberikan keberanian kepada Santo Paulus Miki dan rekan-rekannya untuk bersaksi tentang Kristus bahkan di tengah penderitaan. Bantulah kami agar iman kami semakin teguh. Dan ajarilah kami untuk mengasihi serta mengampuni mereka yang berbuat jahat kepada kami. Kami mohon ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kesimpulan. Peringatan Santo Paulus Miki dan rekan-rekan martir adalah pengingat bahwa kesetiaan kepada Kristus memerlukan keberanian dan pengorbanan. Kisah mereka menginspirasi umat Katolik untuk menjalani hidup sebagai saksi iman, dengan kasih dan pengampunan sebagai dasar kehidupan.